Provinsi Bengkulu memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Hampir setengah luas daratan Provinsi Bengkulu merupakan kawasan hutan, yaitu seluas kurang lebih 924.631 hektar dari 2.007.223 hektar total luas provinsi. Terletak di antara dua taman nasional besar di Pulau Sumatera, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Provinsi Bengkulu mempunyai peranan penting sebagai koridor yang menyangga keberadaan kedua taman nasional tersebut. Terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam, dan hutan produksi, kawasan hutan Bengkulu mempunyai banyak manfaat seperti penyimpan dan pengatur air tanah, pencegahan terhadap longsor dan erosi, kestabilan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan lahan untuk masyarakat. Akan tetapi, kondisi hutan di Bengkulu saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Ditjen Planologi Departemen Kehutanan tahun 2011, hutan primer di kawasan hutan lindung Bengkulu tersisa 42%, sedangkan hutan produksi tetap yang berupa hutan primer tinggal sekitar 13%. Ekspansi perkebunan, perambahan, alih fungsi hutan, dan pembalakan liar merupakan beberapa penyebab kerusakan hutan yang terjadi. Akan tetapi, saat ini perambahan hutan lebih disorot sebagai penyebab utama kerusakan yang terjadi. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berkebun di kawasan hutan dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan. Padahal, ekspansi perkebunan dengan HGU-nya dan konsensi tambang juga punya andil dalam kerusakan hutan. Terlebih perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini menyebabkan pencemaran lingkungan seperti kondisi air Bengkulu yang kritis saat ini. Belum lagi kerusakan jalan akibat truk batubara dan rusaknya terumbu karang di Pulau Tikus. Melihat kondisi yang ada, tidaklah bijak bila kita memandang masyarakat sekitar hutan sebagai penyebab utama kerusakan hutan. Karena sebenarnya hutan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat dengan pengelolaan yang lestari. Bila kita melihat kebijakan kehutanan yang ada saat ini, masyarakat dapat mengelola hutan dengan skema hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan tanaman rakyat HTR, dan hutan desa atau HD. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah masyarakat di sekitar hutan dapat mengelola hutan melalui skema-skema tersebut? Dan siapakah yang mempunyai peran untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan terlibat dalam pembangunan hutan yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Dialog by TV Forum, dan mohon maaf pemirsa tadi ada sedikit gangguan teknis sehingga kita sempat menghilang beberapa saat. Tapi kita akan kembali lagi berbincang pada kedua narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Husnul Bahri MPD, Kasih Pengembangan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, dan Bang Heksa Prima Putra, Konsorsium Ulayat sekaligus Direktur Yayasan Konservasi Sumatera. Dan kita kembali ke Pak Husnul Bahri dulu, Pak. Kita akan bertanya lagi bahwasanya realisasi atau pelaksanaan konsep pengelolaan hutan yang sudah terrealisasi di Provinsi Bengkulu itu seperti apa saja, Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi kita dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu ini ada beberapa kegiatan yang sudah direalisasikan. Yang pertama hutan desa yang ada di Desa Tabapadang, Kabupaten Kepahyang dengan luasan 996 hektar. Ini sudah berjalan dan dikelola oleh lembaga Desa Tabapadang. Ini sudah 2 tahun terakhir ini sudah kita bina, sudah kita sosialisasikan, dan sudah kita fasilitasi untuk menyusun rencana kerja, dan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, hutan kemasyarakatan HKM, ini pun sudah berjalan yang di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Desa Air Lanang, itu ada seluas 348 hektar. Ini juga sudah kita fasilitasi semua. Kemudian di Kabupaten Kepahyang ada HKM di Desa Hujan Mas Atas, Desa Hujan Mas Bawah, kemudian Desa Tanjung Alam, kemudian Desa Air Selimang, Tebat Mono, Desa Kandang, Desa Kelili. Yang di Kabupaten Kepahyang ini ada seluas 1.414,8 hektar. Ini pun sudah kita fasilitasi sampai membuat rencana kerja kemarin dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada hutan tanaman rakyat. Ini HTR di Kabupaten Kaur juga kita sudah sosialisasikan, sudah kita fasilitasi juga. Ini di Koperasi Kaur Sejahtera yang memiliki luas 10.000 hektar. Kemudian Koperasi Kaur Sumber Rezeki dengan luas
8.230 hektar. Ini pun sudah kita fasilitasi. Di samping itu ada kegiatan dari kebun bibit rakyat yang sudah kita fasilitasi. Mulai tahun 2010 ini sudah ada 70 unit KBR. Ini sudah menghasilkan bibit 3.500 batang. 3.500.000 batang. Kemudian tahun 2011 ini ada 284 KBR telah menghasilkan bibit sebanyak 14.200.000 batang. Kemudian tahun 2012 ini ada 384 KBR, ini sudah menghasilkan bibit 9.600.000 batang. Ini sudah setiap tahun menghasilkan atau meningkat terus hingga tahun 2013 ini sedang kita rekap, ini pun hasilnya sudah lebih besar dari ini. Ini yang sudah kita lakukan di Dinas Kehutanan Provinsi. Di samping itu kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya sudah kita lakukan melalui beberapa bidang, karena di Dinas Kehutanan Provinsi itu ada bidang pengelolaan, ada bidang keamanan, ini yang sudah menurunkan polhutnya hampir ke semua wilayah. Namun mungkin tidak terjangkau dalam satu kali kegiatan karena terbatasnya biaya tadi. Untuk itu sebagian atau memang sebagian tanggung jawab kegiatan ini dipegang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten masing-masing. Mereka yang punya wilayah, mudah-mudahan sesuai dengan saran Bapak yang dari KAUR tadi, bisa merealisasikan kegiatannya untuk selalu patroli istilahnya itu ke dalam hutan-hutan lindung tersebut. Oke. Mungkin itu dulu, silakan. Dan pastinya bahwasanya yang dihasilkan dari masyarakat tadi itu merupakan program yang sudah terrealisasi, sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Dan pastinya masih akan terus menjalankan program-program yang mana tadi sudah dijelaskan juga dari Bang Heksa ini yang menjelaskan bahwasanya ada program TFCA. Nah, kita kembali ke Bang Heksa Prima. Tapi sebelumnya buat pemirsa di rumah yang masih ingin berpartisipasi di line telepon, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca pemirsa di rumah. Yang ingin berpartisipasi, yang ingin bertanya ataupun menyampaikan sarannya, langsung ke nomor yang sudah tertera di layar kaca pemirsa di rumah. Dan kita kembali ke Bang Heksa lagi nih, Bang. Kalau dari Dinas Kehutanan tadi sudah menyebutkan bahwasanya program-program yang sudah terrealisasi. Ini dari konsorsium Ulayat ini sendiri bagaimana melihat langsung ke lapangan, bahwasanya pasti pernah menurunkan anggota-anggota yayasan ataupun keanggotaannya langsung ke wilayah-wilayah. Menurut pantauan dari yayasan ataupun konsorsium Ulayat dan juga sekaligus yayasan yang Abang naungin itu seperti apa, Bang? Silakan. Oke. Kembali saya jelaskan tadi memang program kami ini mencoba untuk wilayah kerjanya, bermainnya itu menyelamatkan koridor, yaitu antara TNBBS dan TNKS. Oke. Nah, di antara koridor ini memang peruntukan kawasannya itu bermacam-macam. Seperti yang sebutkan tadi kan, ada hutan produksi, ada hutan lindung, taman nasional, di antara dua taman nasional ya. Kemudian ada taman guru, TWA, dan cagar alam. Nah, termasuk APL juga yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, di koridor inilah kami mencoba untuk berupaya menyelamatkan kawasan hutan tropis itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini adalah mencakupi mulai dari Kabupaten Kaur sampai Kabupaten Mukomuko, kemudian di wilayah timur ada Kabupaten Rejang Lebong dan Kepayang, dan di wilayah tengah itu ada Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kami saat ini concern mendukung untuk pengelolaan kawasan berkelanjutan itu dengan pertama dengan skema yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk HKM dan hutan desa dan HTR juga tentunya. Yang kedua adalah mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun keswadayaan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja konservasi. Jadi selama ini kan kalau kerja-kerja restorasi kawasan ataupun reboisasi itu selalu dilakukan oleh pemerintah. Ini sekarang kita mendorong masyarakat supaya mereka juga ikut andil bertanggung jawab untuk secara swadaya melakukan kerja-kerja konservasi. Nah, makanya dalam program ini kami juga membangun bagaimana masyarakat bisa melakukan pembibitan sendiri, menanam sendiri, serta memelihara sendiri di kawasan-kawasan yang skemanya itu sudah dilegalkan oleh pemerintah, termasuk untuk HKM dan hutan desa itu. Nah, kemudian selanjutnya kami juga mencoba untuk bagaimana membangun, memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Tentu ini dengan
potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya saya kasih contoh, misalnya di wilayah timur, di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, satu desa HKM Tebet Pulau itu kita mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi bambu yang ada di sana. Kalau di Tebet Mono, karena mereka ini adalah wilayah yang kalau kita melintas dari Bengkulu ke Curug, kita lihat kan itu banyak para pedagang-pedagang yang di pinggir jalan. Ini semua itu adalah kelompok anggota HKM sebenarnya. Maka di situ kita dukung untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan makanan olahan yang itu bisa bernilai ekonomis, yang bahan bakunya berasal dari kawasan hutan lindung atau dengan program HKM itu sendiri. Kegiatan-kegiatan ini kita mencoba untuk bagaimana kemudian dalam jangka 3 tahun, ini sudah 1 tahun nih berjalan. Juga dalam jangka 3 tahun ini memang masyarakat mendapatkan kepastian nilai kelolanya, tetapi dalam sisi konservasi ini tetap terjaga gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Asem tadi, kami sangat mendukung bahwasanya hutannya lestari, masyarakat sejahtera itu memang harus dilakukan itu secara nyata. Itu salah satunya. Jadi, nah pada tahapan ini di tahun pertama ini kami memang menempatkan 1 orang fasilitator di masing-masing desa untuk mengawal kegiatan-kegiatan di tingkat lapangan ini supaya semuanya ini bisa sinkron. Jadi kebijakan pemerintah, program pemerintah itu tidak tumbang tindih dengan apa yang kami lakukan. Oke, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk nih Bang. Iya, sudah terputus pastinya. Pastinya masih kami tunggu untuk pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi di line telepon yang sudah tertera di layar kaca pemirsa di rumah, tinggal hubungi saja, dan mungkin yang ingin menyampaikan saran ataupun bertanya langsung kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, langsung saja hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca pemirsa di rumah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Eksa, mungkin ingin dilanjutkan lagi dari realisasinya nih Bang, silakan Bang. Kami memang bermitra dengan Dinas Kehutanan dan BPDAS Ketahu selaku leading sektor untuk program HKM, dan Dinas Kehutanan Provinsi yang selama ini mengawal kerja-kerja untuk HTR dan hutan desa. Nah, kita mencoba untuk jangan sampai inisiatif yang kami lakukan ini tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah ini. Nah, makanya dalam kegiatan ini adalah target kita adalah memperkuat skema pembangunan kehutanan yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian yang kedua adalah membangun inisiatif baru supaya masyarakat ini memang memiliki rasa kepedulian terhadap pembangunan kehutanan ini. Kalau selama ini kan paradigmanya kalau udah urusan hutan itu tanggung jawab pemerintah aja, ya kan? Tapi ketika ada resiko terhadap pengelolaan hutan yang salah, akhirnya pemerintah juga yang disalah-salahkan terus kan. Nah, kita mencoba membalancing semua itu. Artinya masyarakat, pemerintah atau kelompok stakeholder lain-lain memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pembangunan kehutanan ini. Supaya apa? Supaya kedepannya harapannya itu adalah mereka semua ini mendapatkan manfaat sekaligus memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan ini. Oke, dan itu dia tadi pemirsa program-program ataupun yang sudah terrealisasi dan juga kerja langsung dari Yayasan Ulayat yang juga Yayasan Konservasi Sumatera, yang mana menjadi pendukung ataupun mendukung langsung program yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan, dan juga pastinya saling membalance ataupun menyeimbangkan sehingga nantinya dapat terwujud hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Tapi pemirsa di rumah, kita akan jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog BTV Forum. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Dialog BTV Forum dan kita masih bersama kedua narasumber kita pada sore hari ini, dan kita telah berbincang banyak mengenai tema kita pada sore hari ini, yaitu kondisi dan pengelolaan hutan Provinsi Bengkulu. Dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berpartisipasi di line telepon, masih kita terima. Sepertinya 2 penelpon lagi yang masih kita terima di sore hari ini. Jadi buat pemirsa di rumah, silakan yang ingin berpartisipasi di line telepon yang sudah tertera di layar kaca pemirsa di rumah. Jadi kita tinggal terima 2 penelpon lagi nih untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan saran kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Langsung kita terima di line telepon. Halo, selamat sore. Dia dengan siapa di mana, Pak? Ya, Yusmanti Bengkulu. Oke, silakan, Pak. Ini Pak, mengenai hutan terutama yang di NDW yang saya ketahui secara pasti di Kabupaten Karawang. Karena pada tahun 2007 itu baru 12 hektar bukan lahan. Pada tahun 2019 kesempatan 125 hektar bukan lahan. Nah, itu bertambah terus. Itu bukan tidak dilakukan kepada pihak pemerintah daerah. Waktu itu
setelah resmi saya atau itu pemisahan Kabupaten Karawang sudah saya sampaikan juga masih di zaman pasal Kamisar ya. Namun hanya kaget saja Pak Sikda dan Bupati tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, akhirnya sekarang sudah merupakan desa besar itu, sudah sekian ribu hektar yang habis di BPS, terutama wilayah Karawang, termasuk juga wilayah Lampung. Bahkan di itu Rantau-Mayan, tempat penyeberangan dari wilayah Kabupaten Lampung ke Kabupaten Karawang itu sudah dibuat jembatan oleh masyarakat. Kalau dulu. Nah, tahun berapa tadi ada pengusiran oleh pihak kepolisian. Nah, sistem itu terus jalannya Pak, bukan saya yang mendahului. Tidak akan efektif. Sistem pengusiran paksa model itu tidak akan efektif. Iya. Karena masyarakat bisa diusir lari. Yang usir pergi, dia kembali. Iya, benar. Nah, salah satu langkah ada taktik-taktik yang perlu dilaksanakan. Itu. Saya sudah berapa kali ingin ketemu dengan kepala dinasnya, Pak Dinas Kehutanan, untuk menyampaikan teori-teori yang bisa menurut saya mengatasi masalah seperti itu. Tapi tidak seperti membalik telapak kanan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun baru nyata hasilnya. Iya. Oke. Oke. Saya sebagai saran menurut saya ingin ketemu kepala dinas. Mungkin kepala dinas sekarang masih tahan yang kasih tahu. Iya. Provinsi. Ya. Iya. Nah, saya dengan ketemu itu, atasan saya menangkan orang pertama di Perkebunan, Pak Sintayong orang Perkebunan, baru saya pindah ke Kehutanan. Pak Sintayong pindah, sudah pindah di Kehutanan. Sekarang saya sudah pensiun. Oke. Makanya saya tahu persis masalah hutan di Kabupaten Karawang itu, Pak. Oke. Karena saya sendiri yang cek ke lokasi minat di muara air Batu Butiang 2 malam dari sana. Iya. Waktu itu baru buka 125 hektar tahun 1998. Masih Iya. kekinian di sana, masih hutan lindang semua. Itu belum tebas, baru tebas, itu belum tebas saat itu saya masuk. Oke, Pak. 125 hektar baru tebas semua, 12 hektar tahun duluan. Jadi saya tahu persis lokasi di sana. Oke. Saya tanya dulu Pak ya, sore. Iya, sama-sama, terima kasih juga Bapak. Ya, itu tadi ada saran ya disampaikan. Dan buat pemirsa di rumah yang masih ingin berpartisipasi, masih kita tunggu satu penelpon lagi. Tapi sebelumnya mungkin akan ditanggapi langsung oleh Bapak Husnul Bahri selaku Kasih Pengembangan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Silakan, Pak. Oh, terima kasih Bapak dari Kaur ini Paknya. Pak siapa namanya? Pak Yesman. Oh, yang pertama memang betul Pak ya. Kita operasi di sana bersama, kadang-kadang gabungan dengan pihak keamanan itu memang tidak efektif kalau mau kita usir. Jadi untuk sekarang sebenarnya tidak dilakukan pengusiran, tapi kita bina lebih dahulu. Ya, sepertinya kita tahan dulu, mudah-mudahan ada yang masuk. Ya, halo, selamat sore. Cia, terputus ya, Pak. Dilanjutkan lagi nih, Pak. Jadi akan diadakan pembinaan lebih dahulu, kemudian kita berikan arahan, kita carikan solusinya supaya mereka itu, apalagi sekarang sudah ada menjadi desa katanya. Di SK Menhub, Permenhub 784, Menhub 2 tahun 2012, ini ada penetapan wilayah yang terbaru, Pak. Mungkin nanti Bapak bisa lihat petanya, dipinjam petanya, karena ada beberapa wilayah yang sudah berubah alih fungsinya. Jadi mungkin di Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur ada, kalau tidak ada silakan datang Pak ke Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dan insya Allah Bapak bisa ketemu dengan Pak Kepala Dinas. Sekarang pun ada beliau, sekarang lagi dinas luar, mungkin beberapa hari lagi. Silakan Pak datang, kami tunggu karena kami akan melayani dengan sepenuhnya. Kita lihat nanti di sana posisinya di mana, apakah sudah ada perubahan atau belum. Karena saya tidak membawa petanya, Pak, tapi di komputer itu ada tapi tidak mungkin dibuka.
ada beberapa wilayah yang sudah berubah luasannya. Apakah mungkin yang Bapak maksudkan desa itu sudah ada alih fungsinya atau belum? Silakan Bapak berkoordinasi dulu ke Dinas Kehutanan. Oke, kita terima lagi di line telepon satu penelpon terakhir di sore hari ini. Ya, terputus pemirsa di rumah. Yang masih ingin berpartisipasi, ingin menyampaikan saran ataupun bertanya langsung kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, masih kita terima satu penelpon lagi untuk sore hari ini. Jadi tinggal hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca pemirsa di rumah. Tinggal satu penelpon lagi, jadi buat pemirsa di rumah silakan. Dan tadi telah disampaikan juga dari Bapak Husnul Bahri, Kasih Pengembangan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dari penelpon tadi yang katanya ingin bertemu dengan Kepala Dinas itu sudah bisa ya Pak ya? Bisa. Dan pastinya untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berpartisipasi, silakan. Tinggal satu penelpon lagi yang kita tunggu untuk yang ingin bertanya maupun ingin menyampaikan saran kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita bertanya lagi kepada Bang Heksa nih Bang. Bang, ini tadi sudah dijelaskan realisasi pelaksanaan konsep pengelolaan hutan dan apa saja yang telah dilakukan dari konsorsium Ulayat dan juga mungkin yayasan yang Abang naungi. Ini untuk mendukung setiap program yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan. Tapi sepertinya kita terima dulu nih Bang, penelpon terakhir. Halo, selamat sore. Iya, terputus dan langsung saja nih. Ini realisasi dan pelaksanaan konsep pengelolaan hutan tadi sudah dijelaskan. Untuk ke depannya dari Yayasan Ulayat ataupun juga Yayasan Konservasi Sumatera ke depannya ini akan melakukan apa saja nih Bang? Silakan. Makasih. Jadi di tahun pertama ini kita sudah menyelesaikan untuk pembentukan kelompok atau melakukan penguatan kelompok tani hutan yang sudah ada. Kemudian kita yang kedua memastikan wilayah kelola mereka dengan melakukan pemetaan partisipatif pemetaan secara bersama masyarakat sehingga tidak ada overlapping dengan kawasan yang belum mendapatkan izinnya. Kan beberapa kawasan ini kan program ini seperti program HKM sudah ada PHK terbaru, jadi izin menteri terbaru untuk program HKM itu sendiri, walaupun sampai hari ini belum ada terbit izin dari bupatinya. Terus setelah ini di tahun kedua nanti kita sudah mulai untuk melakukan membangun keswadayaan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja konservasi, yaitu persis sama sebenarnya dengan kebun bibit rakyat KBR yang dari program pemerintah ini. Cuma kalau ini sumbernya dari masyarakat langsungnya. Ya, kita terima dulu penelpon terakhir pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Iya, sepertinya terputus lagi pemirsa di rumah. Dan buat pemirsa yang masih ingin bergabung, tinggal satu penelpon lagi yang akan kami terima. Dan mungkin langsung dilanjutkan lagi nih Bang. Oke, nah kemudian kita mendorong masyarakat untuk melakukan membuat demplot pembibitan secara swadaya. Kemudian di akhir tahun kedua nanti setelah masa pembibitan ini akan melakukan penanaman di masing-masing desa dampingan dan masyarakat langsung yang akan memeliharanya. Dan selanjutnya juga kita akan memperkuat ekonomi masyarakat seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada produk bambu yang akan kita kembangkan, ada makanan olahan, ada produk ekowisata yang akan kita juga dukung. Kemudian ada pertanian organik yaitu di daerah Bulu Selatan, daerah Sulau, itu yang akan kita dengan program HR-nya, hutan rakyatnya juga akan kita dukung di sana. Nah, harapannya memang kemudian butuh kerjasama ya kan dari lintas sektor, dari stakeholder baik di tingkat desa sampai ke tingkat provinsi agar pengelolaan hutan bersama masyarakat ini yang berbasis masyarakat ini memang bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan itu secara baik dan benar. Dan kalau terakhir tadi menyauti seperti yang dibilang oleh Pak Yusman tadi, sebenarnya di wilayah Kaur ini memang kalau udah bicara tentang kawasan-kawasan peruntukan kawasan hutan ini tentu itu dengan sistem aturan tersendiri. Iya, kita terima dulu di line telepon satu penelpon terakhir. Iya, sepertinya di line telepon kita sudah tutup saja nih pemirsa di rumah karena mengingat waktu yang tinggal sedikit ini, jadi bisa dilanjutkan nih Bang? Ya, jadi untuk wilayah-wilayah konservasi itu seperti beda. Jadi misalnya kalau kawasan hutan lindung memang pemerintah daerah itu memiliki
sumbangsi langsung di urusan kebijakannya. Ya. Tapi kalau untuk kawasan Taman Nasional Cagar Alam, dia memiliki lembaga khusus, memiliki otonomi khusus terhadap lembaga yang mengurusi kawasan ini, yaitu namanya Balai Taman Nasional dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, mereka yang memiliki kewenangan langsung. Jadi pemerintah daerah ini hanya mungkin sifat bermitra dengan kedua balai ini bagaimana mengelola kawasan itu secara baik dan benar. Nah, harapan kita kami ke depan sebenarnya dari program TFCA yang sudah berjalan 1 tahun ini akan berlangsung 2 tahun lagi sebenarnya yang akan kami lakukan. Harapannya adalah memang kemudian butuh dukungan kerjasama dan transparansi dari semua stakeholder untuk bagaimana mengelola hutan ini secara berkelanjutan. Jadi tidak mungkinlah kami yang mungkin dari sebagai masyarakat sipil ini akan bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Dan kondisi selama ini juga mitra kita juga dengan Dinas Kehutanan Provinsi, kita selalu bersama mendiskusikan secara bersama-sama, kemudian bekerja secara bersama tentang bagaimana pengelolaan hutan secara berkelanjutan ini menjadi lebih baik. Oke, dan terakhir untuk Bapak Dr. Husnul Bahri MPD, ini harapan kedepannya dari pihak Dinas Kehutanan untuk pengolahan hutan di Provinsi Bengkulu ini seperti apa, Pak? Silakan. Baiklah, mungkin untuk yang terakhir pada kita semua, utamanya kepada kita masyarakat Provinsi Bengkulu, mari kita meningkatkan kesadaran kita, pemahaman kita bahwa betapa pentingnya hutan itu, dan untuk itu mari kita mencoba merealisasikannya mulai dari kita sendiri, mulai dari tempat kita sendiri untuk menanam pohon. Tanam pohon di mana ada kesempatan, mari kita tanam pohon. Semakin banyak menanam pohon, banyak menanam, banyak rezeki. Sehingga hutan lestari, rakyat pun bisa menjangkau kesejahteraannya. Muncul slogan, banyak pohon, banyak rezeki. Mari kita semua menggalakkan untuk menanam pohon dengan cara apapun. Karena ada beberapa desa yang sudah kami coba, mereka menerapkan aturan-aturan desa, ada yang mau nikah, syarat nikah nanti mau dikasih NA, syaratnya kalau sudah nikah nanam pohon sekian batang di belakang rumahnya atau di mana. Nah, hal-hal seperti ini positif sekali. Tidak salah juga kita yang hidup di kota ini untuk ikut menanam. Mari kita tanam di mana ada peluang, di mana ada kesempatan. Mari kita tanam pohon sebanyak-banyaknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan merasakan manfaat dari menanam pohon ini. Kita ingat kata Ustadz nanti kalau kita tanam pohon, buahnya dimakan burung saja kita dapat amalnya. Apalagi dimanfaatkan oleh orang lain. Mari kita tanam pohon, tanam pohon sebanyak-banyaknya. Oke, iya itu dia tadi pemirsa di rumah. Dan jadi mudah-mudahan kita semua pada sore hari ini mendapat pencerahan bahwasanya menanam pohon itu penting dan jangan hanya memikirkan untuk kepentingan sesaat. Jadi kita harus memikirkan juga kepentingan untuk mungkin 20 tahun ke depan dengan pohon ya berjangka panjang dari apa yang kita tanam pada sore hari ini. Dan juga mengenai dialog kita pada sore hari ini yaitu dengan tema kondisi dan pengelolaan hutan di Provinsi Bengkulu, mudah-mudahan dapat terwujud dengan baik yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Dan kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Husnul Bahri dan Bang Heksa Prima yang telah hadir di studio kita pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan sampai jumpa lagi pastinya di Dialog BTV Forum selanjutnya. Saya Muhammad Fitriansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.